Selamat datang di channel ini, King Official YT. Jangan lupa subscribe. 1 subscribe 1000 pahala. Terima kasih. Kejadian akhir zaman di dalam Al-Quran. Kejadian hari ini atau akhir zaman memang menarik untuk dipelajari, karena ternyata banyak umat Islam yang sering membaca Al-Quran saja, tetapi tidak membaca hanya atau memahami artinya. Banyak kejadian di akhir zaman yang tidak kita ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada juz 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang hari atau akhir zaman, yaitu Qs, An-Naba, Qs, An-Naziat, dan Qs. Di Tawir 1. An-Naba. Di dalam Qs, An-Naba, para ulama memperkirakan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba, berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba, berita besar dalam ayat pertama Qs. Naba, adalah hari kebangkitan dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam Qs, An-Naba, juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasang, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuhnya tanaman. Namun banyak manusia yang melebihi batas dan tidak dapat dipercaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam Qs, An-Naba, Allah menggambarkan dahsyatnya hari-hari mulai dari ayat 17 sampai 20. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari, yang pada waktu itu, ditiup sangkakala lalu kamu datang kelompok-kelompok, dan membukalah langit, maka terdapatlah beberapa, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. 2. An-Naziat. An-Naziat secara umum menjelaskan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari-hari. Di ayat yang ke-6 sampai 7 Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di ayat 8-9 Allah menggambarkan kondisi manusia yang sangat ketakutan pada hari tersebut. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Di dalam surat An-Naziat dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman dan mereka sangat menyesal dengan kekafirannya, tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah kepada orang-orang kafir bahwa besok akan ada hari, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan menjaga nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan menjaga nyawa orang beriman dengan sangat halus. 3. Di Tawir, Allah Ta'ala berfirman dalam Qs, pada Tawir 1-14 yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung meledak, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang pembohong dikumpulkan, dan apabila lautan pemandangan, dan apabila roh-roh dipertemukan, dengan tubuh apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam Qs, At-Tawir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan jatuhan, terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan. Sedangkan saat itu, sangat banyak manusia yang dikumpulkan dan tentunya sangat sulit untuk bergerak maupun berjalan. Ketika kita berjalan sendiri melewati jembatan yang sangat gelap dan jembatannya hampir tidak terlihat. Apakah kita bisa melewati jembatan tersebut jika tidak ada lampu atau banyak hal yang menyebabkan terjatuh? Pembaca rahimakumullah, sebagai seorang yang percaya tentunya kita percaya bahwa Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita arahan yang baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kabar gembira bagi orang percaya ketika di akhirat kelak,
kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya, yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dapat dengan tepat waktu di rumah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam bayangan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari-hari. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang menggambarkan keadaan manusia pada saat sirat. Yang pertama kali lewat di antara kalian bagaikan kilat. Aku Abu Hurairah bertanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, apa maksud berjalan seperti kilat? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tahukah kamu bagaimana cara pergi dan datang dalam? Kemudian ada yang berjalan seperti angin, seperti burung, dan ada juga yang berlari, perjalanan mereka sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menunggu di atas sirat sambil berdoa, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai ada yang amalannya karena sedikit tak sanggup membawa si hamba tadi, sehingga ada orang yang tidak bisa lewat hanya lewat. Pada situasi yang sangat gelap saat itu, manusia diminta untuk segera melewati jembatan sirat. Jembatan yang sangat gelap di mana hanya orang yang percaya saja yang mendapatkan cahaya, sehingga bisa jembatan sirat lalu melewatinya. Demikian yang dapat penulis sampaikan melalui tulisan ini. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan menambah pengetahuan dan mengetahui Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat baik dan merutinkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin.